Salah satu sikapnya istri solehah ketika bersama suaminya adalah sopan dan santun. Nah, sopan dan santun di sini itu dalam hal apa saja sih ya? Yang pertama adalah sopan dan santun ketika berbicara dengan suami. Yang kedua, sopan dan santun ketika mendengar suami berbicara. Dan yang ketiga adalah sopan dan santun ketika melayani suami. Ini yang pertama, kita akan membahas sopan dan santun ketika berbicara dengan suami. Banyak saya perhatikan istri ya yang udah bertahun-tahun menjalin rumah tangga dengan suaminya, terus mentang-mentang yang setiap hari sama suaminya, yang setiap hari bareng suaminya, terus dia nganggap suaminya itu biasa aja. Ya, dia nganggap suaminya itu ya udah kayak temen gitu bagi dia. Padahal suamimu ya tetap suamimu, sampai kapanpun derajat suamimu tidak akan berkurang sekalipun suamimu itu adalah suami yang tidak baik. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan oleh seorang istri. Kalau ngomong sama suami itu jangan pakai nada yang tinggi, sebisa mungkin diusahakan dengan nada yang kamu teman-teman ngomong sama atasan kerjamu aja, ataupun ngomong sama orang yang kamu segani aja, itu kamu bisa dengan nada yang rendah, dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan bahasa-bahasa yang sopan. Tapi kenapa saat sama suami kamu tuh rasanya sulit banget ngomongnya itu yang enak gitu loh. Ada yang bilang malu lah, ya udah biasa aja lah sama suami. Inilah tanda bahwa di hati kamu itu tidak tertanam rasa takzim dengan suami kamu. Wanita-wanita salihah itu ya, kalau ngomong sama suaminya itu subhanallah, adem didengar. Mereka itu kalau ngomong sama suaminya itu ya, gimana mereka ngomong sama guru-guru mereka, sopannya kayak gimana ya, hormatnya kayak gimana, lebih sopan lagi, lebih hormat lagi saat mereka ngomong sama suami mereka. Ini istri salehah. Nah, kita harus mencontohkan yang seperti itu teman-teman. Kadang saya suka nggak habis pikir ya melihat seorang istri yang hobinya itu marahin suaminya mulu. Suaminya capek-capek kerja dari luar, pulang ke rumah pengennya itu tenang, istirahat, malah dapat omelan dari istrinya. Istrinya itu marah mulu sama suaminya, dan akhirnya suaminya yang takut sama istrinya, bukan istri yang takut sama suami. Harusnya itu kamu sebagai istri, kamu yang harus takut dengan suami kamu, bukan suami kamu yang takut sama kamu, teman-teman. Kalau udah suami yang takut sama istri, ini ya saya jamin seorang istri itu nggak akan ada rasa hormat, rasa takzim dengan suaminya. Rasa memuliakan dengan suami itu pasti tidak akan ada. Karena apa? Karena dia sudah merasa bahwa dirinya itu lebih hebat dari suaminya. Jangan bangga teman-teman kalau udah kayak gini ceritanya. Jangan sampai suamimu itu gak ridho sama kamu. Kalau suamimu udah gak ridho sama kamu, maka kamu tidak akan bisa mencium bau surga. Malaikat akan melaknat kamu sepanjang suami kamu itu tidak ridho dengan kamu. Kamu harus hati-hati teman-teman. Jangan bangga kamu ditakuti sama suami kamu, jangan bangga. Yang masih ada suami, ayo minta maaf sama suaminya, minta ampun sama Allah. Jangan sampai kamu gak dapat ridho suami kamu, teman-teman. Yang kedua adalah sopan dan santun ketika mendengar suami berbicara. Nah, di sini kita sering memperhatikan seorang istri yang apabila suaminya sedang berbicara dengan dia, matanya kemana-mana. Suaminya lagi ngomong, dia ngelihat HP, ngotak-ngatik HP, buka Instagram, ngebalasin komen, ngebalasin WA. Sayang, ini mas gini begini. Iya mas, oh ya, sambil balasin WA. Dia mendengar suaminya ngomong, tapi pikirannya nggak tahu sampai kemana. Mana sopan santunmu dengan suamimu, teman-teman? Ya Allah, kalau saya tuh ya, yang jadi suaminya, udah saya ambil tuh HP, saya banting. Dan syukur-syukur kamu teman-teman kalau dapat suami yang paling sabar ya. Kamu main HP padahal suami kamu lagi ngomong, tapi beliau diem aja, gak marah sama kamu, tuh kamu udah beruntung kamu dapat suami sabar kayak gitu. Dan jangan mentang-mentang suami kamu sabar terus kamu bisa seenaknya dengan suami kamu. Ini dia yang jadi kebiasaan seorang perempuan, manakala dapat pasangan yang sabar, dia seenaknya dengan pasangannya. Dia buat suka hati, apa aja yang nyenengin hati dia, ya udah dia buat.
Orang suamiku sabar kok. Ya Allah, untung sabar. Nah, kalau nggak sabar gimana? Ya khair, lanjut ke pembahasan yang ketiga ya, yaitu sopan dan santun ketika melayani suami. Nah kamu teman-teman, kalau ngasih sesuatu sama suami itu jangan main lempar, didatengin suaminya, ini mas gitu. Apalagi kalau buat teh ya, kamu kalau buat teh itu gelasnya jangan sampai bunyi gitu loh, kayak hampir mau pecah tuh gelas saking kasarnya tuh istri tadi itu gerak-geriknya. Kasih dengan penuh kesopanan, dengan penuh kelembutan, pelan-pelan, ini mas gitu. Cara menawarin itu jangan, nah mas, habisin ya mas. Ya Allah, suaminya belum minum lagi udah ketakutan tuh ya, takutnya tuh air ada racunnya, saking tuh istri kasar. Ya Allah, kasih dengan penuh kesopanan. Ini mas, airnya diminum, ini dibuat dengan penuh cinta mas, jadi harus dihabisin ya, kayak gitu. Ini buat air, cepet mas minum, mumpung ngasih itu nanti ini. Ya Allah, mau marah aja sama suami bawaannya. Mungkin karena kurang dikasih uang belanja kali ya. Kebanyakan istri tuh memang kayak gitu. Kalau suaminya kasih uang belanja kurang, itu memang bawaannya sama suami tuh kayak mau meledak aja tuh ya hati tuh. Tapi kalau giliran dikasih uang belanja lebih, baru deh tuh lembut sikapnya sama suami. Ya, ada maunya gitu ya, karena dikasih uang belanja lebih. Tapi giliran dikasih uang kurang, gak ada, kesopanan semua apa segala hilang, kelembutan semua hilang. Berapapun dikasih suami, disyukurin. Ya mungkin saja beliau cuma dapat segitu, makanya ngasih segitu, gitu loh. Didoain suaminya, ya Allah, lancarkan rezeki suamiku ya Allah, gitu. Jadi kalau istri bawaannya pengen marah mulu sama suaminya, pada akhirnya tuh rezeki suami jadi sempit. Karena istrinya itu bawaannya pengen marah mulu sama suaminya. Suaminya pun di luar kerja nggak fokus, apa-apa nggak tenang. Jadi apapun dikasih suami, berapapun dikasih suami, disyukurin. Jadilah istri yang qanaah, istri yang selalu bersyukur. Ayo mari kita sama-sama belajar jadi istri yang salihah, istri yang penuh kasih sayang. Doakan suami, mudah-mudahan bisa menjadi suami yang saleh. Yang belum ada pasangannya nih ya, doakan, ya Allah, mudah-mudahan jodohku kelak adalah jodoh yang saleh. Ya Allah, jangan engkau hadirkan kepadaku sebelum dia menjadi seorang laki-laki yang soleh. Doakan, begitu juga dengan diri kita. Solehkan diri kita agar kita juga bisa dapat suami yang soleh. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Amin, amin, Allahumma amin.